Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Amin. Kita lanjutkan pembahasan tauhid menggunakan sanad ilmu kitab Tanwirul Qulub pada bagian pembahasan tauhid. Tanwirul Qulub dikarang oleh beliau penyusun Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Berkata sang penyusun, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu lan anane Allah iku qadiron zat kang kuwasa. Allah bersifat sang penguasa yang berkuasa. Jadi ada sifat kudro, ada sifat kaunuhu qadiron. Kalau kudro itu sifat kuasa, sifat yang menyebabkan yang mempunyainya berkuasa. Kalau kaunuhu qadiron itu sifat yang berkuasa. Jadi ini pembahasan yang kemudian tetap dilanjutkan pada zaman sekarang, padahal ini awal-awalnya dulu adalah penolakan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi ketika menangkis, melawan dan mengalahkan faham Mu'tazilah yang terlalu menggunakan rasio. Pada zaman itu, pada abad ketiga Hijriah sampai ke abad keempat, itu masih jaya sebelum datangnya dua imam Ahlus Sunnah, Imam Maturidi dan Imam Asy'ari itu. Salah satu ajaran Mu'tazilah adalah Allah ini bersifat yang berkuasa, tidak mempunyai sifat kuasa. Jadi qadir atau kaunuhu qadiran saja, tidak mempunyai sifat kudroh. Nah, akhirnya ini terjadi perdebatan. Dan ini murni pembahasan ini kalam, ilmu kalam. Min haitsul kalamu. Dari segi pembahasan ilmiah, ilmu kalam. Jadi untuk tauhid aplikatif atau tauhid implementatif ini nggak perlu ini. Nggak terlalu perlu untuk diuraikan, terus apalagi diperdebatkan terus berlanjut. Sing bener maknawi, sifat maknawiyah itu kudroh, sifat ma'ani itu kudroh, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani ada, sekaligus sifat maknawiyah juga ada. Atau ma'ani saja sudah cukup, pertanyaannya begitu. Kudroh saja sudah cukup atau harus kudroh dan kaunuhu qadiron? Toh itu ujung-ujungnya juga sudah mencukupi disebut satu saja. Nah, ini khas perdebatan ilmu kalam. Jadi banyak omongnya, banyak diomongkan, banyak didiskusikan, banyak kalam di situ. Sehingga sebetulnya pada periode sekarang ketika Mu'tazilah sudah secara resmi sudah nggak ada, Mu'tazilah itu nggak ada itu. Mestinya nggak usah diterangno model melawan Mu'tazilah. Jadi nggak usah terlalu akli, nggak usah terlalu ilmu kalam. Tauhid itu intinya kan memperkenalkan Allah kepada hamba, atau usaha ulama memperkenalkan Allah kepada hamba, memperkenalkan hamba kepada Tuhan mereka.
Yang penting kan kenal Allah, itu loh yang penting. Ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu loh yang penting. Sehingga kaunuhu qadiran, Allah bersifat yang berkuasa, yang maha berkuasa. Ya sudah, itu menerangkan. Kalau menerangkan, nggak usah dipanjang-panjangkan bedanya antara kudroh dan kaunuhu qadiran adalah begini, begini, begini. Itu tidak terlalu perlu untuk guru tauhid. Yang perlu diterangkan justru begini. Kita kenal Allah adalah yang maha berkuasa. Ketika kita benar-benar mengenal Allah yang maha berkuasa, maka seharusnya kita selalu menaruh harap pertolongan, rezeki, ilmu, kesolehan dari Allah. Peningkatan kesolehan, peningkatan rezeki, peningkatan pangkat, peningkatan kebahagiaan untuk kita pintakan, kita pohonkan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha berkuasa. Kaunuhu qadiran. Kita harus selalu mengingat sifat Allah yang kaunuhu qadiran ini, agar kita terus-menerus menata harapan kita ini lebih bagus. Jangan sampai kehilangan harapan ketika kita masih hidup. Masih hidup kok enggak punya harapan. Padahal hidup ini dipenuhi dengan harapan-harapan yang menyebabkan kita ini menjadi hidup ini agak nyaman atau lebih nyaman. Orang itu kalau nggak punya harapan, hidupnya menjadi nggak nyaman. Lah, antara lain kita berharap banyak kepada Allah karena Allah bersifat kaunuhu qadiran. Adalah Allah yang maha berkuasa. Wa kaunuhu lan anane Allah iku muridan zat kang ngersakaken, dan adalah Allah yang maha merencanakan, yang maha menentukan. Jadi pada hakikatnya kita semua ini ditentukan, perbuatan kita ini ditentukan, itu hakikatnya. Menurut batiniah kita itu kita yakin kita ini ditentukan. Tidak bisa kita itu menentukan, tidak bisa. Hakikatnya begitu. Lah hakikat itu kita tanam dalam batin yang dalam. Kemudian pada dimensi lahiriah kita, tangan, tubuh, kaki, kepala, telinga, hidung, mata, mulut, lisan, dan semuanya anggota zahir kita dengan dipimpin oleh akal, sang pemuka lahiriah. Si akal itu pemuka atau pemimpin lahiriah kita, pemimpin dimensi lahiriah kita. Nah ini kita gunakan sepenuh-penuhnya, seoptimal mungkin untuk memikirkan, untuk mengikhtiarkan agar keadaan ini menjadi lebih bagus, lebih bahagia. Sehingga antara batin dengan lahirnya ya nggak pernah bertentangan, tempatnya beda-beda. Jalur kanan, jalur kiri. Jalur kanan, jalur kiri. Jalur dalam, jalur luar. Oh, bertentangan bagaimana, tempatnya beda. Nah itu yang banyak orang yang belum tahu. Bahwa kaunuhu muridan, Allah adalah bersifat yang maha merencanakan. Manusia secara lahiriah dia bisa merencana, bisa membuat rencana, bisa menentukan arah hidupnya, bisa menentukan target-target yang hendak dia capai. Itu secara lahiriah. Tapi ingatlah secara batiniah, manusia bisa berencana itu karena rencana Tuhan. Karena memang ditentukan oleh Tuhan orang itu berencana. Orang itu bisa berencana karena ditentukan oleh Allah bisa berencana. Orang itu bisa punya kemauan karena oleh Allah orang itu diberi kemauan oleh Allah, dikehendaki mempunyai kemauan.
firman Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kalian semua tidak bisa mempunyai kemauan kecuali bahwasanya Allah berkehendak. Jadi kalau Allah merencanakan kalian punya kemauan, maka kalian punya kemauan. Ini mudah sekali kita lihat kenyataannya. Orang yang sama, modalnya sama, kemampuannya sama, latar belakangnya hampir mirip umpamanya. Loh, kemauannya nanti beda. Karena yang memunculkan kemauan ini ya Gusti Allah. Gusti Allah yang memberikan seseorang itu punya kemauan tertentu. Jadi itulah praktek kaunuhu muridan, adanya Allah adalah zat yang merencanakan. Maka kita janganlah putus harapan, janganlah putus kerajinan kita untuk memohon agar kita direncanakan, dikehendaki oleh Allah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mempunyai kemauan baik, kemauan berkualitas, kemauan yang hebat, kemauan yang bermanfaat. Wa kaunuhu lan anane Allah iku aliman zat kang ngudaneni. Dan adalah Allah adalah zat yang maha mengetahui. Sahabat-sahabat sekalian, jadi Allah mengetahui semuanya. Dan nanti semua sifat Allah termasuk sifat mengetahui ini bersifat wahidah, bersifat wahdaniyah, bersifat tunggal. Jadi tidak pernah ada Allah bersifat itu 2, 3 atau lebih. Allah sifatnya adalah Maha Esa. Masing-masing sifat itu Maha Esa, sangat esa, tidak pernah bertumpuk-tumpuk pengetahuannya. Jadi nggak pernah begini, taunya Allah asalnya A. Menurut pengetahuan Allah, kejadian itu adalah A. Saya tahu nanti akan terjadi A. Allah tahu yang akan terjadi adalah A. Ternyata kemudian yang terjadi bukan A, B. Seakan-akan Allah baru tahu. Oh, ternyata yang jadi kok B. Itu nggak pernah terjadi begitu. Allah terjadi. Allah maha mengetahui A, B, C, D, E, F, G, segala macam kejadian, ya nanti persis seperti itu kejadian, yaitu persis seperti yang diketahui oleh Allah. Dalam hal ini agak sulit, banyak orang ini sulit ini, banyak orang sampai tingkat ahli pun sebagian sulit memahami dawuh Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus rencana-rencana yang ia kehendaki untuk dihapus, wa yuthbit, dan Allah menetapkan sebagian rencana yang lain yang dikehendaki untuk tetap. Ini dalil. Ini sebagian diterangkan oleh ahli tapi pada waktu nerangkan itu khilaf. Allah diterangkan itu, Allah itu bisa merubah kehendaknya. Buktinya itu dalil yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah bisa menghapus rencana-rencana atau kodok-kodar, rencana-rencana ketentuan yang dikehendaki oleh Allah untuk dihapus, dan Allah akan menetapkan. Itu dalil sebagian ketetapan Allah, ketentuan Allah, perencanaan Allah bisa dihapus sendiri oleh Allah. Memang Allah Maha Kuasa. Kok kita ini mau membatas-batasi kekuasaan Allah itu bagaimana kita ini? Allah itu Maha Kuasa, maka menghapus bisa saja, merubah kehendaknya bisa-bisa saja. Ini keterangan yang sedang khilaf
atau luput atau keliru besar. Allah Maha mengetahui. Ini kaitannya dengan kaunuhu aliman. Jadi karena Allah Maha mengetahui, Allah itu mengetahui apapun, termasuk mengetahui rencana yang mau dirubah, rencana yang mau ditetapkan. Jadi perencanaan Allah yang tertulis di Allahul Mahfuz ini sebagian dirubah, sebagian tetap. Lah Allah itu tahu. Allah itu tahu rencananya, yang dirubah itu mana, yang ditetapkan mana. Allah itu tahu. Berarti Allah itu punya rencana yang tidak diketahui oleh siapapun sampai tidak diketahui oleh malaikat-malaikat pembawa catatan takdir. Catatan takdir yang mau dibawa ke seluruh makhluk. Allah itu tahu, malaikatnya nggak tahu. Tahu apa? Allah tahu. Rencananya, rencana A ini akan aku rubah. Rencana B ini tetap. Yang diyamhu itu Allah tahu. Yang diyuthbit Allah juga tahu. Sehingga apa? Takdir bisa berubah dan takdir itu tidak bisa berubah. Dua-duanya itu benar. Pada hakikatnya takdir Allah, qada dan qadar Allah itu tidak bisa berubah. Artinya qada qadar yang hanya diketahui oleh Allah, termasuk qada qadar tentang mana qada qadar yang akan dirubah, mana qada qadar yang akan ditetapkan, tetap ditetapkan. Allah tahu. Lah diandaikan ada perubahan takdir itu yang Allah nggak tahu, itu lah bagaimana ini? Sifat Allah menjadi dua nanti. Loh, saya tadi Allah merencanakan A tadi, seperti yang saya sebutkan di awal. Ternyata jadinya B. Allah ini kan nggak tahu, loh jadinya kok B ini bagaimana? Lah ini Allah itu mustahil, bersifat tidak tahu itu mustahil. Allah tahu segalanya, termasuk mengetahui mana qada qadar yang akan tetap, mana qada qadar yang akan dirubahnya. Lah sehingga Al-Imam An-Nawawi, pensyarah Sahih Muslim, di dalam syarahnya antara lain menerangkan perubahan takdir itu adalah, perubahan qada qadar itu adalah qada qadar yang catatan tahunan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat, itu nanti bisa dirubah. Itu tiap tahun diberikan kepada malaikat untuk diterapkan kepada makhluk Allah, kepada para manusia. Nah itu bisa berubah. Nanti ketika berubah, malaikat itu diberitahu ini dirubah, ini dirubah. Itu yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Wa indahu umul kitab. Jadi Allah Maha mengetahui takdir hakikinya, takdir yang paling pokok-pokannya, paling pangkalnya, yaitu takdir yang tidak akan berubah. Karena qadar itu kan sifat Allah, kudrah itu sifat Allah. Kalau kekuasaan itu dua, asalnya rencananya A menjadi rencana B, itu dua rencana. Dua itu bukan satu. Padahal sifat itu semuanya bersifat wahdaniyah. Qada atau iradah. Itu kalau rencananya A kemudian dirubah menjadi rencana B, itu dua rencana. Dua rencana itu bukan satu rencana. Bukan satu iradah. Dan itu menyalahi konsep Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah fil dzat wa fil af'al wa fis sifat. Wahdaniyah fis sifat. Dan juga itu nanti menimbulkan mustahil, yaitu ilmu tadi. Lah Allah kok nggak tahu. Ini berubah, nggak tahu. Ini berubah karena diengkel oleh manusia. Lah ini menjadi mustahil ini. Wong Allah kok kalah sama makhluknya. Allah Maha Qudrah Maha Iradah kok kalah sama makhluk. Ini mustahil juga. Allah juga nggak tahu apa yang akan terjadi, dirubah atau tidak. Lah itu juga mustahil. Lah kalau Allah itu tahu, yang diyamhu tahu, yang diyuthbit tahu, berarti Allah telah merencanakan yang yamhunya yang mana, yang diyamhu, yang diyuthbit yang mana. Allah telah merencanakan itu. Berarti rencana Allah tentang mana yang diyamhu oleh Allah, mana yang diyuthbit oleh Allah, rencana ini adalah tidak pernah berubah, mustahil berubah. Demikian
Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga banyak manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.